Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muslim, jumpa kembali di channel Al-Ilmu. Kali ini, kita akan mendengarkan kajian tentang bahaya dan cara menghindari ain dari beberapa guru dan ustadz. Selamat menyaksikan, dan mari kita ambil ilmunya. Apakah ain itu? Ain penyakit mata. Ain artinya mata. Kata Nabi SAW, innal aini lal haq. Mata itu, penyakit mata itu benar ada. Penyakit mata dalam agama kita termasuk membutuhkan ruqyah, pengobatan dengan ruqyah. Disebabkan karena hasud. Jadi orang kalau membiasakan hatinya naudzubillah dengan iri, dengan dengki, itu bisa berpengaruh kepada pandangan matanya. Ciri-cirinya, ya kalau ini ada pada antum, antum harus bertobat kepada Allah. Ya, bertobat agar Allah hilangkan. Setiap kali lihat ada orang punya kelebihan, pasti dia dengki. Walaupun lisannya tidak mengucapkan itu. Ada orang pakai mobil lebih bagus, kenapa ya? Gitu kan. Iri, ada orang lebih baik kerja, ada orang lebih memiliki kelebihan fisik, ini semua bahaya, bisa menyebabkan penyakit ain. Makanya kata Nabi SAW, kata kuncinya jangan lihat kepada orang yang di atas kalian, tapi lihatlah orang yang di bawah kalian, karena itu akan memudahkan kalian mensyukuri nikmat Allah. Karena sudah disyukurin maka akan ditambah oleh Allah SWT. Dan ingat, Allah dengan kemahaadilannya sudah menentukan rezeki masing-masing. Jangan pernah cemburu dengan orang lain. Tidak perlu cemburu dengan orang lain, sudah begitu Allah aturkan, gitu kan. Kata Allah SWT, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullah min fadli. Apakah mereka menghasuti orang-orang yang telah Allah berikan karunia dari sisinya? Untuk apa? Gitu kan? Tidak perlu. Allah SWT yang menciptakan sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Iri dengki ini adalah kita merasa jengkel, merasa tidak nyaman. Kenapa orang yang di hadapan kita punya kelebihan? Gitu kan? Dan kita berharap kelebihan itu hilang dari dia. Jadi setiap kita lihat, oh kenapa ya dia cantik, kenapa ya dia begini? Dan ini biasanya kalau dipelihara jadi bahaya nih, gitu kan? Jadi berbahaya kalau hati selalu iri, dengki ini, maka hatinya jadi busuk dan ini bisa mempengaruhi matanya, namanya mata panas, ain, penyakit ain namanya. Itu kalau dia lihat sesuatu itu bisa merusak, gitu kan? Kata Nabi SAW dalam hadis, mayoritas umatku meninggal memang ajal datang, tapi sebabnya adalah ain, justru karena hasutnya orang, gitu kan? Jadi banyak orang begitu, ada suami istri rusak rumah tangganya karena ain, ada anak-anak sakit karena ain. Sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah melihat seorang anak kecil gagah sekali wajahnya. Kemudian saking gagahnya anak itu dihiasi lagi dengan baju yang gagah. Anak laki-laki tapi seperti wajah perempuan yang sangat menarik gitu. Kata Utsman, tidakkah kalian letakkan di bawah bibirnya arang, ya bekas masak panci itu biasa ada hitam, diambil hitamnya itu dioles di bawah bibirnya agar ada sedikit ya yang membuat orang tidak hasut dengannya, gitu kan? Orang tidak hasut dengannya. Jadi ini diantaranya itu bisa berpengaruh pada mata sampai pada hal yang rusak. Tapi kalau kita melihat nikmat pada seseorang, kita melihat, oh Masya Allah nikmatnya, kita merasa Allah berikan kepada dia, lalu kita ya, tidak berharap nikmat itu hilang, kita minta kepada Allah diberikan yang sama, itu nggak ada masalah, itu namanya ghibtah, boleh. Saya mau bertanya Pak Ustaz, apakah benar jika memajang foto anak akan menyebabkan anak kita kena penyakit ain? Dan apa itu penyakit ain? Al-ainu haq, ain itu hak. Jadi kemarin waktu di Bangka Belitung jumpa di ruang tunggu dengan Ustadz Yusuf Mansur. Jadi sahabat-sahabat muji, ini sedang viral loh sekarang Pak Ustadz. Jangan cuma itu, sebut Alhamdulillah. Jadi jangan disebut Alhamdulillah itu, maka ain itu bisa hilang. Orang berdagang megah mewah, lalu dia katakan, wah hebat sekarang. Itu bisa ain, bisa hilang dia. Ain berasal dari kata mata, karena awalnya mata melihat, lalu muncullah hasad dan lain sebagainya. Maka ucapkan Alhamdulillah, pujian kepada Allah, salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cantik anaknya, lucu ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istrinya solehah ya, Alhamdulillah. Istri siapa tuh? Istri kawan saya. Istri kawan. Ana melihat banyak orang-orang Arab kalau kita lagi umroh mereka tuh tidak mau difoto atau di video anak-anaknya, Ustaz. Bahkan kalau kita nggak sengaja ngambil video pun mereka minta hapus tuh video foto, Ustaz. Ya. Kenapa, Ustaz? Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada dua perkara. Yang pertama, mereka memang beranggapan bahwasanya hukum foto itu haram, sehingga mereka tidak mau hal itu. Yang kedua, sebagian mereka ada yang khawatir sama ain. Ain itu pandangan mata yang menyebabkan nanti dikhawatirkan anaknya sakit, ini dan itu ya.
Sebenarnya untuk yang kedua ini tidak berkaitan dengan foto saja ya. Karena siapapun yang memandang itu akan dapat menyebabkan ain. Sehingga bagi yang khawatir dengan ain, hendaklah dia itu mengambil langkah-langkah menjaga anaknya dari ain. Caranya, Ustaz? Caranya yang pertama dengan ruqyah ya. Bukan anaknya itu nggak boleh dilihat orang ya, momen karena takut ain, anaknya ke pasar ditutupin gitu kan. Modelnya sama dengan tadi, seperti itu. Tapi bagaimana dia anaknya diruqyah, kemudian anaknya ya diajak untuk membaca zikir pagi dan petang, seperti itu. Memohon kepada Allah. Karena mau tidak mau nih anak akan dilihat orang. Iya. Jadi bukan hanya karena yang difoto kemudian baru dilihat orang, enggak. Tidak difoto pun anak itu akan dilihat orang. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Hayakumullah. Ain. Dewi mungkin dokter mau menyampaikan jawabannya. Penyakit ain? Iya, tentang penyakit ain ini bagaimana? Iya, jadi gini. Ain ini Bapak sekalian sejak zaman Nabi kan sudah ada ya. Jadi dibuka lagi sessionnya khusus buat Kakak Dewi. Karena ini kita juga kurios ya. Ya. Jadi ain itu teman-teman sekalian adalah penyakit yang disebabkan oleh bisa karena pujian, bisa juga karena hujatan, kebencian, intinya hati yang bermasalah. Ya termasuk ke anak juga itu bisa kena ain meskipun orang tuanya memujinya. Contoh begini, iya anak kita lucu banget ya, ini anak kita cantik banget ya, pintar banget ya. Itu bisa menyebabkan anak itu sakit, jatuh sakit saat itu juga. Maka dalam Islam diberi pedoman ya untuk ketika memuji sesuatu maka ucapkanlah Masya Allah, Tabarakallah. Itu dulu. Ngajimu bagus banget ya. Nah, gitu lah. Apamu macam-macam pujian yang baik ya, yang betul-betul dengan niat yang baik itu juga bisa menjadi pemicu ain. Apalagi yang buruk. Aku benci banget sama orang itu. Aku sebel banget. Aku segala macam. Orang yang tadi ya disebutkan oleh orang tadi itu, si A tadi itu bisa sakit karena ucapan tadi. Maka hati-hati dengan ucapan. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, ada Nabi mau naik onta, lalu onta itu, ini hewan ya, kendaraan. Onta itu dimarahin, disebutkan oleh pemiliknya, dasar onta malas. Gara-gara ucapan tadi, Nabi nggak mau naik onta tadi. Karena onta tadi sudah terlaknat bahasanya. Jadi hati-hati dengan sesuatu. Contoh, dasar mobil jelek, dasar mobil usang, dasar. Itu bisa kena laknat si kendaraan tadi. Repot kan urusannya kan? Nah, yang repot lagi adalah ketika ain ini terlontar jadi maka jaga benar-benar hati agar jangan sampai ain itu terlempar pada orang lain. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mengatasinya? Ya, kalau tahu siapa yang melempar ainnya, teman-teman sekalian, maka yang melempar ain itu berwudu dan air wudunya ditampung dan dibasuhkan ke orang yang kena ain. Kalau tahu. Tapi kalau tidak tahu kan repot nih. Misalkan si fulanah atau si fulan ini dia kena ain. Karena saya dulu pernah kena ain. Ya, saya pernah kena ain. Sahabat pun pernah kena ain. Saya pernah kena ain. Dan itu nggak jelas sakitnya. Demam pada waktu tertentu, tiba-tiba pusing, segala macam lah, nggak jelas sakitnya apa. Ya, maka hati-hati dengan ain. Ya. Nah, tadi kalau tahu ya, pakai air wudunya orang yang melempar tadi. Tapi kalau tidak tahu, maka diruqyah pakai daun bidara. Daun bidara 7 butir, 7 lembar, diambil tumbuk, masukin dalam satu baskom atau ember, kasih air, terus dibacakan. Nanti ada tuh bacaan ruqyahnya, nanti bisa dilihat lah di browsing, itu dibeli bukunya banyak tuh. Nah, makanya bagaimana cara kita menghindari ain? Nah, zikir pagi petang jangan lepas, sodakoh jangan lepas tiap hari ya. Kemudian apalagi ya, baca Quran, berbuat baik ya, itu termasuk yang salah satu cara mencegah ain tadi ya. Termasuk kita bertaus ya, kalau misalkan ada mengalami hati yang tidak tenang atau apa, bertaus minasyaitonir rajim. Atau mungkin kan kalau teman-teman lihat tuh kan kata Nabi SAW, zikir pagi itu akan melindungi seseorang sampai sore harinya kan gitu.
Nah, sore hari suruh zikir petang kan, antara ba'da asar sampai maghrib. Nah, malamnya kita kan nggak ada zikir kayak zikir pagi petang, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan ada lagi zikir sebelum tidur. Minimal baca apa? Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup, usapkan ke badan. Nah, itu salah satu caranya. Apalagi Anda nih, saya pesan kepada kakak-kakak brand ambassador nih. Anda harus jaga banget ain ini karena serem. Ya. Kalau udah kena ain tuh, bahkan Nabi SAW mengatakan kalau bukan karena rahmat Allah, maka akan banyak umatku yang mati karena ain. Coba ngeri kan? Jadi hati-hati. Ya, maka salah satu caranya adalah berzikir ya. Tadi saya katakan berzikir, baca Quran ya, sedekah itu akan menghindari ain. Begitu Kakak Dewi, semoga kita dijauhkan dari ain ya. Amin, amin.